Sebuah video beredar memperlihatkan sekelompok pasukan pertahanan Israel tengah mengibarkan bendera Israel di sebuah pantai yang diduga di Gaza Utara. Mereka tampak mengibarkan bendera sambil hormat dan menyanyikan lagu kebangsaan negara Israel. Terlihat ada 3 orang yang bertugas sebagai pengibar bendera. Mereka melakukan pengibaran bendera Israel yang menandai wilayah tersebut telah dikuasai. Bendera itu pun tampak berkibar diiringi nyanyian lagu kebangsaan Hatikvah. Sebagaimana diketahui, Israel dan Hamas melakukan perlawanan sengit di wilayah Gaza Utara. Israel bahkan meminta warga Palestina untuk segera pergi menuju Gaza Selatan karena akan ada serangan yang meningkat di wilayah tersebut. Israel juga diketahui telah menyepakati adanya jeda perang selama 4 jam setiap hari di Gaza Utara. Ini ditujukan agar warga di Palestina bisa segera mengevakuasi diri dari wilayah tersebut. Hal ini juga sebelumnya diumumkan oleh juru bicara Dewan Keamanan Nasional Amerika Serikat, John Kirby, pada Kamis 9 November 2023. Kirby mengatakan bahwa Israel sepakat untuk tidak melakukan operasi militer di wilayah Gaza Utara selama masa jeda berlangsung. שירת התקווה, המוטו, כולכם קצינים. כל עוד בלב ונעימה, נפש יהודי הומייה, ותחתם מזרח קדימה, עין לציון צופיה. עוד לא אבדה תקוותנו, התקווה בשנות 2000, להיות המחוזי בארצנו ארץ ציון. Perang antara pasukan Israel dan Hamas semakin meningkat di tepi barat pada Kamis 9 November 2023. Setidaknya 18 warga Palestina dikabarkan tewas termasuk 14 orang dalam serangan militer Israel di kota Jenin. Selain itu, 2 warga Israel lainnya juga dikabarkan terluka parah dalam pertempuran di tepi barat bagian utara. Dikutip dari The Times of Israel, 2 warga Israel tertembak dan terluka parah ketika mereka berkendara di dekat permukiman Itamar di tepi barat utara dalam serangan pada Rabu 8 November 2023 malam. Layanan darurat Magen David Adom mengatakan 2 orang korban merupakan seorang pria berusia 21 tahun dan satu lagi seorang wanita berusia 23 tahun. Keduanya terluka parah akibat terkena sasaran di wilayah tersebut. Ada pula seorang bayi yang pergi bersama mereka namun kondisinya baik-baik saja. Mereka kemudian dibawa ke rumah sakit Beilinson di Petah Tikva menggunakan helikopter. Sebagaimana diketahui, serangan itu terjadi di tengah meningkatnya ketegangan di tepi barat dan Yerusalem Timur, di mana Hamas dan Israel semakin sengit melakukan perlawanan di wilayah tersebut. Dilaporkan setidaknya 1.400 warga Israel tewas, sementara itu sebanyak 10.812 warga Palestina tewas dalam serangan udara Israel sejak 7 Oktober 2023. Sebuah drone tanpa awak diketahui berhasil menyusup masuk ke kota Eilat, Israel Selatan. Drone itu diduga berasal dari kelompok Houthi Yaman. Serangan ini menyebabkan bangunan warga sipil dan rumah sakit di Eilat hancur. Dikutip dari Reuters, militer Israel sendiri hingga saat ini masih belum bisa memastikan dari mana asal drone tanpa awak itu. Namun mereka menduga serangan itu berasal dari kelompok Houthi Yaman. Pasalnya, Houthi Yaman memang sedang gencar-gencarnya meluncurkan sejumlah rudal balistik ke berbagai daerah di Israel, termasuk apa yang terjadi di Eilat. Diketahui serangan itu terjadi pada hari Kamis 9 November 2023. Militer Israel juga mengklaim ada serangan masuk ke gurun Negev Selatan. Namun mereka telah meluncurkan sistem pertahanan udara Arrow yang mencegat rudal tersebut. Israel pun telah meningkatkan kehadiran Angkatan Lautnya di Laut Merah untuk melindungi pantai selatannya. Sebagaimana diketahui, Houthi telah bersekutu dengan Iran untuk menyerang rudal dan drone berkali-kali ke wilayah Israel. Serangan ini dilakukan setelah Israel dan Hamas pecah pada 7 Oktober 2023.
Pasukan perlawanan Islam Irak terus menggempur dan menargetkan pangkalan Amerika Serikat di Irak dan Suriah. Baru-baru ini pangkalan Amerika Serikat di Irak Utara kembali diserang roket sebanyak 3 kali berturut-turut dalam selang waktu beberapa jam. 2 drone tanpa awak dikabarkan mengenai sasaran di Harir, pangkalan Amerika Serikat. Rentetan perlawanan ini dilakukan 3 kali berturut-turut di pangkalan Ain al-Assad di Irak Barat. Selain selang waktu yang singkat, pasukan perlawanan Irak juga menyerang pertama kali menggunakan senjata yang berbeda-beda. Pembantaian pertama dilakukan dengan serangan roket, sementara yang kedua kalinya dilakukan melalui serangan drone. Kini yang terbaru, pangkalan Amerika Serikat di Harir, Irak Utara diserang dengan drone tanpa awak yang diklaim dilakukan oleh perlawanan Islam. Selain itu, pangkalan pendudukan Amerika Serikat di Tel Bidar di Suriah Utara dan Al-Tanf di Suriah Selatan juga menjadi sasaran sisa serangan tersebut. Perlawanan Islam Irak terus menargetkan pangkalan Amerika di Irak dan Suriah sehubungan dengan operasi Bajir al-Aqsa di agresi Israel yang terjadi di jalur Gaza. Sebelumnya, pada Rabu 8 November, kelompok perlawanan Irak juga mengumumkan penargetan pangkalan pendudukan Amerika Serikat di Green Village di wilayah Suriah. Mereka menyerang pendudukan menggunakan drone dalam 3 operasi terpisah. Selain itu, pasukan Amerika Serikat di Al-Sadadi juga di wilayah Suriah berhasil diserang. Pasukan Hizbullah diam-diam melakukan perlawanan terhadap Israel di daerah Lebanon Selatan. Hizbullah menargetkan sejumlah pangkalan militer Israel di daerah perbatasan Lebanon Palestina pada Kamis 9 November 2023. 2 tank Merkava di pangkalan Israel Metula dikabarkan hancur berkeping-keping. Pertempuran sengit itu diketahui terjadi ketika Hizbullah melakukan operasi terhadap pangkalan Israel di wilayah utara Palestina. Hizbullah pun kemudian meluncurkan 8 ATGM dalam operasi kali ini. Pertempuran sengit berlangsung sekitar 30 menit menggunakan senapan mesin dalam jumlah besar. Hizbullah mengatakan perlawanan ini sebagai langkah lanjutan terhadap penjajahan Israel di wilayah utara Palestina yang diduduki. Mereka menyebutkan setidaknya 2 tank Merkava milik Israel berhasil dilumpuhkan. Israel kini tampak kewalahan menghadapi serangan dari berbagai front. Pasalnya, pasukan infanteri Israel di kota Tarbika, Lebanon juga diserang habis-habisan. Maka dari itu, pemboman Israel di pinggiran kota Kfar Kila dan Deir Mimas dihentikan. Hal ini mereka lakukan setelah Hizbullah menargetkan Metula. Pasukan pertahanan Israel atau IDF semakin terdesak dengan perlawanan Hamas di kota Gaza. Pasalnya, mereka hanya memiliki waktu yang terbatas untuk segera menguasai wilayah tersebut. Militer Israel disebut hanya mempunyai waktu yang terbatas untuk melaksanakan operasinya di Gaza sebelum kemarahan di kalangan masyarakat Arab dan negara lain meningkat. Hal tersebut dikatakan oleh para pejabat Amerika Serikat dalam pekan terakhir. Pasalnya, sejak serangan udara Israel 7 Oktober 2023, jumlah korban meninggal dunia di Gaza meningkat drastis. Ini semakin membuat negara-negara di seluruh dunia mengecam tindakan Israel. Ketua Kepala Staf Gabungan Jenderal Charles K. Brown mengatakan pada Rabu 8 November bahwa ketegangan antara Israel dan Hamas dikhawatirkan semakin menambah jumlah korban sipil di Gaza. Pada akhir Oktober, jet tempur Israel menargetkan jaringan terowongan di bawah Jabalia, sebuah lingkungan padat penduduk, yang menewaskan tokoh sentral dalam serangan Hamas pada 7 Oktober. Namun, para pejabat setempat mengatakan puluhan warga sipil juga tewas dan ratusan lainnya terluka dalam serangan tersebut. Keputusan cepat Israel untuk melancarkan operasi darat di daerah kantong yang padat penduduk tersebut menyisakan sedikit waktu. Pasalnya, pada bulan pertama, sekitar lebih dari 10.000 orang di mana 40%-nya adalah anak-anak dan remaja yang tewas terbunuh. Oleh karena itu, Israel segera melakukan perencanaan awal yang ekstensif guna mengurangi resiko terhadap warga sipil dan menjamin tingginya angka kematian warga sipil. Sebuah drone tanpa awak berhasil masuk ke wilayah Eilat, Israel Selatan dan menghantam sekolah. Sebelum terjadi ledakan dahsyat, terdengar suara dengungan yang terekam dalam kamera CCTV di wilayah tersebut. Dalam video yang beredar, terlihat detik-detik suasana sebelum drone itu menghantam sekolah yang berada di Eilat. Suara dengungan dan sirine berbunyi, semua orang tampak berdiam diri sejenak dan keluar dari kendaraannya. Dalam video yang beredar, terlihat detik-detik suasana sebelum drone itu menghantam sekolah yang berada
berada di Eilat. Suara dengungan dan sirine berbunyi, semua orang tampak berdiam diri sejenak dan keluar dari kendaraannya. Israel mengatakan sudah meluncurkan sistem pertahanan udara jarak jauh yang disebut dengan Arrow, namun gagal. Alhasil drone itu menghantam sekolah dan membuat kerusakan yang parah pada beberapa bagian jendela dan atap. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun 40 siswa yang sedang berada di ruang bawah tanah kala itu mengalami luka-luka. Pasukan pertahanan Israel sendiri masih belum tahu dari mana drone itu diluncurkan, namun mereka menduga serangan itu dilakukan oleh kelompok Houthi. Pasalnya, dalam beberapa minggu terakhir, kelompok Houthi terus menembakkan drone dan rudal ke Eilat. Namun dalam semua upaya tersebut, proyektil tersebut berhasil dicegat atau meleset dari sasarannya. Pemerintah kota setempat juga mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka telah membatalkan kegiatan pendidikan di kota itu selama sisa hari itu. Nasib malang menimpa sersan guru Eliyahu Benjamin Elmakayas yang tewas terbunuh dalam pertempuran di jalur Gaza Tengah pada Rabu 8 November kemarin. Kematian yang meninggalkan luka bagi kekasihnya. Pasalnya, dalam waktu dekat dia akan menikah. Diketahui Elmakayas adalah korban ke-34 yang tewas selama operasi darat di jalur Gaza. Pria berusia 29 tahun ini bertugas sebagai prajurit di Batalion 8219 Korps Teknik Tempur. Sebelum terlibat perang dengan Hamas, Elmakayas pindah dari Prancis ke Israel sejak 6 tahun silam. Dia sengaja pindah ke Israel untuk mengejar cita-citanya bertugas di unit tempur IDF. Kematiannya ini meninggalkan kesan luka yang mendalam bagi kekasihnya, Yoanna Jordo, karena keduanya akan menikah pada 5 November 2023. Namun rencana itu gagal setelah mengetahui Elmakayas dipanggil ke medan perang dan dikabarkan tewas 3 hari setelah tanggal pernikahan yang direncanakan. Keluarga korban pun kabarnya akan memakamkan Eliyahu pada hari ini, Jumat 10 November, di Pemakaman Nasional Gunung Herzl di Yerusalem. Kematian Elmakayas ini menambah jumlah korban tentara yang terbunuh dalam serangan darat Israel di Gaza menjadi 34 dan 352 sejak 7 Oktober lalu. Sementara itu, sebanyak 1.400 orang di Israel dikabarkan tewas. Pasukan Hizbullah terus-menerus menggempur pasukan pertahanan Israel atau IDF. Mereka menargetkan infanteri Israel di dekat pangkalan Somera. 2 tentara dikabarkan terluka dalam peristiwa ini. Hizbullah mengatakan tentara IDF terluka setelah menyerang infanteri di dekat perbatasan antara Israel dan Lebanon pada hari Kamis 9 November kemarin. Pejuang Hizbullah berhasil menyerang wilayah di sekitar pangkalan Somera yang berada di Israel Utara dekat perbatasan. Hizbullah meluncurkan rudal anti-tank ke arah mereka dan dibalas dengan tembakan artileri. Tentara IDF juga menyerang sejumlah pos peluncuran rudal anti-tank. Namun dalam pertempuran ini, 2 tentara IDF menjadi korban luka-luka. Mereka kemudian dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Di sisi lain, Hizbullah juga baru-baru ini melancarkan serangannya terhadap pertahanan Israel di daerah perbatasan Lebanon-Palestina. Mereka menyebutkan setidaknya 2 tank Merkava milik Israel berhasil dilumpuhkan. Israel kini tampak kewalahan menghadapi serangan dari berbagai front. Pasalnya, pasukan infanteri Israel di kota Tarbika, Lebanon juga diserang habis-habisan. Serangan pasukan Houthi yang semakin ganas terhadap Israel dan Amerika Serikat membawa sejumlah dampak yang meluas, di mana seluruh akses internet di negara Yaman pada hari ini, Jumat 10 November, disebut mati total. Pemadaman listrik ini terjadi karena diduga sedang dikendalikan oleh kelompok Houthi. Baik Yemenet maupun Netblocks melaporkan adanya pemutusan layanan internet, namun keduanya tidak menjelaskan apa yang menjadi penyebabnya. Pemadaman ini terjadi setelah serangkaian serangan drone dan rudal baru-baru ini dilakukan oleh kelompok Houthi yang menargetkan Israel, termasuk serangan yang diklaim telah terjadi di kota pelabuhan Israel Eilat di Laut Merah. Sementara itu, Houthi juga sebelumnya menembak jatuh drone MQ-9 Reaper Amerika dengan rudal permukaan ke udara.
Namun hingga kini, pejabat Houthi sendiri belum memberikan komentar apapun perihal kejadian ini. Sebagai informasi tambahan, sebuah drone tanpa awak diketahui berhasil menyusup masuk ke kota Eilat, Israel Selatan pada Kamis 9 November kemarin. Drone itu diduga berasal dari kelompok Houthi Yaman. Serangan ini menyebabkan bangunan warga sipil dan rumah sakit di Eilat hancur. Pangkalan Amerika Serikat di Irak seketika tampak seperti di neraka. Pasalnya, serangan pasukan perlawanan Islam Irak berhasil mengenai target di Harir pangkalan Amerika Serikat. Api merah membara dan kepulan asap terlihat membumbung tinggi ke atas seusai rudal mendarat di wilayah tersebut. Serangan itu membakar habis pangkalan Amerika Serikat yang berada di Irak. Pasukan perlawanan Islam sendiri sengaja menargetkan Amerika Serikat dengan serangan bertubi-tubi. Pembantaian pertama dilakukan dengan serangan roket, sementara yang kedua kalinya dilakukan melalui serangan drone. Kini yang terbaru, pangkalan Amerika Serikat di Harir, Irak Utara diserang dengan drone tanpa awak yang diklaim dilakukan oleh perlawanan Islam. Perlawanan Islam Irak ini sehubungan dengan operasi Banjir Al-Aqsa dan agresi Israel yang sedang berlangsung di jalur Gaza. Sebelumnya pada Rabu 8 November, kelompok perlawanan Irak mengumumkan penargetan pangkalan penduduk Amerika Serikat di Green Village di wilayah Suriah. Mereka menyerang menggunakan drone dalam 3 operasi terpisah. Selain itu, pasukan Amerika Serikat di Al-Sadadi juga di wilayah Suriah berhasil diserang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.